Pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti setiap proses pembelajaran. Baik, pada hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia. Bagi yang sudah memiliki buku pelajaran, seperti yang ada pada tampilan di video ini, itu bisa kalian buka bukunya itu di halaman 25 dan seterusnya. Jadi pada hari ini kita akan membahas 3 hal mengenai cerita imajinasi tersebut. Yang pertama yaitu dari segi pengertian atau definisi cerita imajinasi. Yang kedua ciri cerita imajinasi. Dan yang ketiga adalah jenis cerita imajinasi. Yang pertama adalah pengertian atau definisi cerita imajinasi. Apa yang dimaksud dengan cerita imajinasi? Cerita imajinasi adalah gambaran peristiwa berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Jadi itu adalah pengertian dari cerita imajinasi. Intinya, cerita imajinasi tersebut adalah cerita yang dihasilkan dari daya pikir atau daya hayal si pengarang. Itu intinya. Kemudian di sini ada cerita imajinasi, cerita fantasi, dan hayalan. Nanti kalau misalnya kalian menemukan istilah cerita fantasi, itu kalian tidak perlu bingung. Karena cerita fantasi itu sama dengan cerita imajinasi. Dua hal ini memiliki arti yang sama, yaitu cerita hayalan. Langsung ke pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri cerita imajinasi. Ciri yang pertama adalah mengandung keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Jadi, cerita imajinasi itu pada dasarnya menceritakan tentang hal-hal yang ajaib, yang kadang-kadang isi ceritanya itu tidak kita temui di dunia nyata. Ciri yang kedua memiliki ide cerita. Biasanya ide cerita itu sangat luas, tidak terbatas. Jadi pengarang itu bebas biasanya menceritakan segala apa yang ada di pikirannya. Terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang ajaib, aneh, misterius. Yang ketiga adalah menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Jadi latar yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu digabung dengan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam ceritanya itu latar tempatnya ada di dunia nyata, di bumi. Kemudian nanti sebagian latarnya nanti ada di langit misal, atau di alam gaib misal. Kemudian yang keempat adalah tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Biasanya tokoh dalam cerita imajinasi itu unik dan kadang-kadang juga memiliki kesaktian. Anggap saja misal si tokohnya tersebut memiliki kesaktian yaitu ilmu sihir atau bisa menghilang dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah bersifat fiksi. Jadi cerita imajinasi itu kebanyakannya cerita yang dihasilkan bukan dari kehidupan nyata, hanya sekedar hayalan si pengarang. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa non-formal. Bahasa yang digunakan dalam cerita imajinasi itu biasanya bahasanya tidak resmi, bahasa sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah jenis cerita imajinasi. Itu terbagi menjadi 2. Jenis yang pertama adalah berdasarkan latar cerita, dan yang kedua adalah berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Kita bahas yang pertama dulu, berdasarkan latar cerita. Berdasarkan latar cerita, cerita imajinasi itu terbagi lagi menjadi
3. Latar lintas waktu masa lampau, latar lintas waktu sezaman, dan latar lintas waktu futuristik. Yang pertama, latar lintas waktu masa lampau. Jadi ceritanya itu biasanya ditulis pada masa lalu, pada masa kerajaan mungkin. Contohnya dongeng. Kemudian latar lintas waktu sezaman. Ceritanya itu ditulis di masa yang sekarang ini, menceritakan hal-hal kehidupan yang ada di sekarang ini, namun tetap isinya itu biasanya mengandung hal-hal yang ajaib, misterius, aneh, sesuai dengan apa yang ada di pikiran si pengarang. Misalnya saja cerpen dan novel. Kemudian yang ketiga, latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Jadi ceritanya itu ditulis di waktu sekarang ini, namun menceritakan kehidupan-kehidupan di masa yang akan datang. Tapi tetap seperti tadi, ceritanya itu mengandung hal-hal yang ajaib, misterius, dan kadang-kadang aneh. Atau mungkin tokohnya memiliki kesaktian. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, cerita imajinasi total, dan yang kedua, cerita imajinasi irisan. Arti dari cerita imajinasi total, jadi ceritanya itu mulai awal sampai akhir, kemudian baik itu tokohnya, baik itu latarnya, itu semuanya berdasarkan hayalan si pengarang. Semuanya berdasarkan hayalan pengarang, nama tokohnya, tempat kejadiannya, itu semuanya berdasarkan hayalan si pengarang. Kalau cerita imajinasi irisan, itu tidak semua hayalan pengarang. Bisa jadi nama tempat di cerita tersebut diambil dari tempat di dunia nyata, namun sebagian lagi itu berdasarkan hayalan pengarang, tidak ada di dunia nyata. Jadi itu adalah cerita imajinasi irisan, sebagian. Ini tadi adalah total. Jadi pada hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Bagi kalian yang sudah memiliki buku pelajaran tadi, bisa kalian buka kembali bukunya, kalian pelajari sendiri. Semoga kalian bisa memahaminya. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.